Sehingga Sihon langsung memberikan cincin itu ke Junhee yang membuat mereka bercipokan. Wow. Dan episode 9 pun selesai. 민주, 이제 편해졌어. Di episode 10 dimulai dari Minju yang sudah bergeletak tak bernyawa dan si Ingyu yang memangkunya memberitahu Sihon kalau ialah yang mengkill Minju. Alhasil membuat Junhee tidak percaya kalau Ingyu yang melakukannya. Apalagi setelah itu Ingyu budir sehingga mereka harus mencegah tepat momen itu. Serta Junhee berjanji akan menyelamatkan Minju dari kematiannya. Hingga di saat mereka diranjang, Junhee pun mempertanyakan tulisan yang ada di cincinnya. Kalau itu bertulis, aku akan selalu menghampirimu. Sehingga Junhee akan utiwi ke 1998 untuk mencegah kematian Minju. Tapi entah kenapa ia tidak kembali ke tahun itu sembari memeluk Sihon karena ia pikir Sihon hanyalah mimpi. Ternyata tidak. Alhasil mereka menemui si paman untuk memberitahu hal itu yang membuat mereka bingung karena musik itulah yang hanya bisa membuat Junhee pindah ke masa lalu. Tapi kenapa semalam tidak berhasil? Tapi mereka akan mencari informasi setelah kepergian Minju. Pasti ada hal aneh dan mencurigakan. Sehingga Sihon pergi ke sekolah untuk mencarinya. Sedangkan Junhee mencari di artikel. Bertemulah Sihon dengan walinya yang dulu. Bahkan si wali masih ingat dengan Sihon. Memang ingatan yang gigi kiming. Dari ribuan murid yang diajarin, mungkin ratusan ribu murid, masih inget tuh. Dan Sihon langsung mempertanyakan kejanggalan setelah kasus Dahyun dan Minju. Sihon terus mencari namun tidak menemukan apapun. Tapi di saat itu walinya memberitahu akan hal aneh setelah itu. Kalau ada salah satu murid yang cuti sekolah dan diopname karena masalah kesehatan. Tapi di rumah sakit jiwa. Dan itu terjadi setelah kasus Minju. Sehingga Sihon ingin melihat orangnya yang mana. Sedangkan Junhee ia pun kedatangan tamu yaitu Chanyong yang membawa kursi buatan Yeonjun. Tapi di saat itu Chanyong yang melihat artikel yang dicari oleh Junhee dan melihat wajah Minju di sana membuatnya bertanya apa yang dicari oleh Junhee serta mempertanyakan mimpi aneh itu. Tapi Junhee memberitahu kalau itu bukan mimpi dan ia memang kembali ke masa lalu serta memberitahu semuanya ke Chanyong, apalagi cara ia kembali ke tahun 1998 dengan kaset lagu. Dan itu bisa terjadi karena wajah Junhee dan Minju mirip, begitupun dengan Sihon dan Yeonjun, serta menjelaskan alasan ia melihat artikel itu. Tapi ketika Junhee akan membuatkan kopi untuk Chanyong, ternyata Chanyong bocil yang melihat wajah Minju di kamar kakaknya yang ternyata mirip mukanya tapi bedanya culun, membuat Chanyong mempertanyakan hal itu. Tapi kakaknya yang bernama Chanhui memberitahu kalau ia tertarik dengan Minju karena sama-sama culun. Tapi si Chanyong bocil berkata kalau Chanhui menyukainya, ia bisa memilikinya dan menjadi milik Chanhui seutuhnya jika Chanhui membuatkannya spesimen di momen tercantiknya. Ya, spesimen itu sejenis menyimpan sampel kalau untuk serangga yang kayak gini lah. Ya, jadi dari bocil sudah psikopat, memang dari bocil kematian. Sehingga Chanhui menjelaskan kalau orang bukanlah serangga, sayangilah bukan dikil. Tapi jawabannya itu tidak seru. Memang anjing gue psikopat dari kecil anjir. Yang membuat Chanyong tertarik untuk kembali ke masa lalu karena ia juga suka dengan Minju karena foto itu. Bahkan mematikan telepon dari Sihon yang membuat Sihon bingung akan hal itu. Ia akhirnya tahu orang yang dimaksud guru yaitu si Chanhui. Bahkan Chanhui punya adik yaitu si Chanyong. Sehingga ia langsung memberitahu ke paman akan hal itu.
itu. Apalagi lokasi Chan Hui dirawat. Dan benar saja, Chan Yong yang mendengarkan musik itu membuat Junhee terkejut dan membangunkannya. Sehingga Chan Yongnya terbangun beralasan kalau ia penasaran dan lagunya enak sampai ketiduran. Serta meminta Junhee untuk membuatkannya makanan karena ia lapar. Dan ketika Junhee mengupas apel, Chan Yong langsung mengungkapkan sisi villainnya serta langsung menyikik Junhee menggunakan lengan ala pemain MMA yang membuat Junhee tak sadarkan diri. Kalau di saat Chan Yong mencobanya, ia terbangun dan sudah ada Minju di sana. Kalau sebelum Minju hampir ditabrak mobil, Chan Hui yang melihatnya langsung dengan cepat menyelamatkan Minju dan itu membuatnya tidak sadar. Sehingga Chan Yong yang masuk membuatnya terkejut karena real adanya ia bisa balik ke masa lalu. Apalagi ia yang melihat Minju di depannya bertanya Minju mau kemana. Dan karena Minju ingin mencari ibunya di kedai ibunya, Chan Yong pun memberitahu kalau ia tahu jalan pintasnya dan Minju mengikutinya. Alhasil membuat Minju bingung ini mau kemana. Sehingga Chan Yong langsung berniat untuk mengkill Minju, tapi Minju berhasil kabur. Sialnya, Chan Yong membuat Minju tak sadarkan diri menggunakan kayu. Tapi ketika dirinya akan utiwi menghampiri hidup Minju, tiba-tiba ia mendengar suara Junhee dan terbangun kembali di tahun 2023. Apalagi ketika ia melihat Junhee pertama kali waktu kencan buta, membuatnya terkejut karena ia pikir itu Minju. Tapi ia tahu kalau itu bukan Minju yang culun karena ia lebih suka Minju yang culun. Tapi tiba-tiba Sihon datang dan sudah melihat Junhee yang tak sadarkan diri. Sudah pasti membuatnya terkejut dan langsung menelpon ambulan yang membuat Chan Yong mencari cara untuk pergi dari sana berupa pura-pura terkejut karena Yeonjun masih hidup dan ia tidak tahu akan Junhee karena baru sampai. Tapi Sihon tidak percaya akan hal itu dan melihat pemutar lagu itu di Chan Yong dan menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah si Chan Yong bukan Chan Hui. Sehingga terjadilah adegan menegangkan berupa saling serang. Tapi karena Chan Yong menggunakan pisau, ia langsung mentuspol Sihon sembari berterima kasih kalau ia bisa ke masa lalu berkat Junhee yang menceritakan semuanya. Tapi ketika ia akan mengkill Junhee, ambulan sudah datang sehingga Chan Yong pergi dari sana. Dan di kesekaratan Sihon, ia ingin meraih Junhee tapi nyawanya sudah dicabut. Sedangkan Chan Yong, ia pun pergi ke motel dan langsung balik ke masa lalu untuk melanjutkan tujuannya. Dan ia terbangun ketika ia ingin mengkill Junhee yang membuatnya kesal karena moodnya jadi rusak dan akan melanjutkannya nanti. Tapi di saat itu alat bantu dengar Ingyu terjatuh di saku Chan Hui. Kalau ketika Ingyu yang habis selesai bermain basket dan mencuci muka, ia yang melupakan alat bantu dengarnya dilihat oleh Chan Hui sehingga ia mengambil dengan niatan untuk mengembalikannya. Dan Junhee, ia pun melihat tubuh Sihon yang tidak bernyawa serta menangis kencang karena baru juga ia melihat cintanya. Sekarang cintanya sudah benar-benar pergi untuk selama-lama-lamanya. Sehingga Junhee harus mencari Chan Yong untuk menyelamatkan Sihon. Dan ketika di kantor polisi, polisi sudah mulai melakukan pencarian untuk Chan Yong dan akan cepat menemuinya. Serta Chan Yong mengambil diarinya dan pemutar kaset. Sehingga Junhee yang ngeh kalau sebelumnya Chan Yong menggunakannya, tersadar kalau Chan Yong pergi ke masa lalu, tapi ia dibuat bingung. Chan Yong masuk ke tubuh siapa? Yang membuat si paman teringat kata-kata Sihon akan pelakunya, yaitu Chan Hui serta keberadaannya sekarang. Chan Yong pun pergi ke rumahnya dan ibunya dibuat khawatir dengan Chan Yong bocil karena Chan Yong bocil mengkill anjingnya sendiri dan bukannya dibawa ke psikiater malah dibiarin, jadinya psikopat gedenya kan. Sehingga Chan Yong menghampiri dirinya sendiri kalau ia memberi
memberitahu hal yang gak benar ke dirinya sendiri dan meminta Chanyong bocil untuk menggunakan topeng. Jadilah orang yang baik dan ceroboh, tutupilah bahwa dirinya psikopat. Bahkan ia akan menunjukkan Chanyong bocil ketika ia akan membuat spesimennya. Terlihat Junhee dan Paman Minju yang pergi untuk melihat Chanhui, sehingga Junhee langsung mempertanyakan apakah Chanyong pelaku sebenarnya. Tapi karena Chanhui hanya diam saja, membuat Junhee emosi akan hal itu. Tapi Chanhui berkata kalau ia melihat dan mendengar semuanya, tapi hanya itu yang ia bisa lakukan. Terlihat ketika Chanyong bersama dengan Chanyong bocil yang pergi ke sekolah, kalau ia akan menunjukkan Chanyong bocil spesimennya, yaitu si Dayon, dan meminta Chanyong bocil untuk mengarahkan senter serta menonton Chanyong melakukan hal itu. Sudah pasti Chanyong bocil psikisnya sudah kena dan gemetaran ketika melihatnya, yang membuat Chanhui bersikap tak terkendali sembari berkata kalau bukan ia yang melakukannya. Alhasil Junhee bertanya kalau adiknya kan yang melakukannya, dan Chanhui yang melihat Junhee, ia mengira itu adalah Minju. Dan terlihat ketika Chanyong yang akan mengkill Minju berupa menyuntikkan sesuatu serta langsung memberitahu kalau bukan ia yang melakukannya dan ia disuruh untuk melakukannya. Jadi benar adanya kalau pelaku sebenarnya adalah Chanyong, bukan Chanhui. Tapi mereka dibuat bingung akan kata mereka yang menyuruhnya. Alhasil Junhee tersadar kalau dirinya lah yang memberitahu semuanya ke Chanyong. Jadi Minju berpulang karena ulah dirinya yang memberitahu ke Chanyong. Tapi ia mendapatkan panggilan dari Pak Pol kalau Chanyong berhasil ditangkap. Sehingga Junhee bertanya apakah ketika ditangkap Chanyong mendengarkan pemutar musik, dan dibenarkan oleh Pak Pol serta mempertanyakan pemutar musiknya di mana. Dan pemutar musiknya ternyata rusak. Kalau di saat polisi menemukan Chanyong, mereka membangunkan Chanyong, yang membuat Chanyong terkejut dan langsung menghancurkan pemutar lagu itu. Tepat di saat itu Chanyong dibawa ke sel, sehingga Junhee dibuat kesal dan menyalahkan kepergian Minju karena Chanyong. Tapi Chanyong berkata kalau bukan ia pelakunya, tapi Junhee sendiri yang mengkill Minju. Sudah pasti membuatnya bingung apa maksudnya. Dan episode 10 pun selesai. Lanjut episode 11. Di episode 11, dimulai dari Junhee yang berusaha untuk memperbaiki kaset itu. Berbagai macam tempat perbaikan barang elektronik tidak bisa melakukannya, tapi akhirnya ada yang jago memperbaikinya. Tapi ketika akan mengaktifkannya, pemutar musik tidak bekerja, yang membuat Junhee merasa putus asa akan hal itu. Tapi ia terus mencoba dan akhirnya hal itu berhasil dan ia kembali ke tahun 1998. Tepat ketika ia melihat gambar dari Sihon, serta ia langsung memeluk Sihon karena kepergian Sihon di 2023. Dan ketika kembali Sihon mengantar Junhee balik, Junhee memeluk Sihon. Dan ketika sampai dan akan balik, Sihon bertanya akan Junhee kenapa menangis tadi, sehingga Junhee memberitahu kalau ia sempat balik ke masa depan, sehingga Sihon akan menjemput Junhee besok hari karena pelaku masih berkeliaran. Tapi laga dari Junhee sangat berbeda dari sebelumnya, apalagi ketika dirinya ke kamar dan mengaca sambil meraba wajahnya. Ternyata itu adalah Minju yang asli dan Junhee berada di tempat Minju selama ini, yang membuat Junhee dan kita bingung kenapa jadi seperti itu. Dan Sihon yang balik dibuat kepikiran akan Junhee yang memeluknya. Dan ketika pulang tadi, seakan ada sesuatu yang aneh yang terjadi dengan Junhee. Dan Minju, ia pun mulai memberanikan diri menjadi sosok Junhee yang ekstrovert. Dan sumpah actingnya GG becok gitu, karena kita merasakan gitu perbedaan yang benar-benar kayak beda orang anjir, emang wah. Namun ketika akan berangkat, membuat Dohun bingung dengan kakaknya, yang dimana Minju lagi menunggu Sihon. Sehingga Sihon yang datang, Dohun menggoda kakaknya kalau ia akan cepu ke ibu mereka. Dan itu membuat Dohun senang karena kakaknya sudah punya pacar. Dan ketika di jalan, Minju memeluk Sihon, yang membuat Sihon agak aneh akan perilaku Junhee yang ia pikir itu masih Junhee. Dan bertemu Ingyu, tapi Ingyu terlihat biasa saja ketika Sihon bareng dengan
dengan Minju. Minju mencoba menyesuaikan diri lagi seperti Junhee. Tapi di saat temannya menceritakan tentang Bestie Dahyeon yang ditanya polisi dan menyebut nama Minju di sana, membuat Minju dipanggil untuk berbicara dengan polisi. Sehingga Minju yang kesana dengan penuh ketakutan membuat polisi yang bertanya dibuat bingung akan kegugupan dari Minju karena sangat beda jauh sekali sifat dari Minju sebelumnya. Sehingga polisi mempertanyakan karena waktu membela Ingyu sebelumnya Minju lancar berbicara dan berani kontak mata. Alhasil Minju ke toilet dan mengaca kalau ia sudah berlatih selama ini, kenapa sosoknya yang dulu masih ada. Sembari berbincang dengan Junhee melalui cermin karena ia tahu kalau Junhee ada di sana karena ia pernah ada di sana, dan Minju akan berlatih lebih keras untuk meniru Junhee. Dan Junhee meminta Minju untuk memberitahu Ingyu dan Sihon akan pelakunya yaitu Chanyong. Tapi Minju tidak mendengar hal itu dan ia pun mulai bersikap seperti Junhee tapi masih bisa merasakan perbedaan itu. Memang Daryl aktris ini cuy, kasih piala Oscar orang ini cok. Tapi di saat itu Chanyong lewat yang membuat Minju takut akan hal itu. Dan ketika Minju selesai di toko kaset, ia pun dijemput oleh Sihon. Tapi ketika sampai, Sihon memberikan sebuah benda ke Minju dan itu adalah alat komunikasi mini kayaknya ya. Entah ini apa, saya tidak pernah melihatnya salahnya. Tapi tiba-tiba Minju mencium pipi Sihon yang membuat Sihon terkejut akan hal itu serta salting. Tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ketika Minju membuat diarinya, membuat Junhee bingung karena ia tidak melihat tulisan itu. Dan Minju yang mendengarnya langsung merobeknya dan mengganti dengan tulisan dia adalah Yeonjun. Jadi yang menulisnya adalah Minju selama ini dan ia memang sengaja menulisnya agar Junhee melihat hal itu serta balik ke masa lalu dan membuat Sihon jatuh cinta padanya. Karena jika tidak, Sihon tidak akan memperdulikan Minju yang asli. Sehingga Junhee berusaha membujuknya, tapi Minju meminta Junhee untuk tidak mengganggu lagi karena sekarang adalah gilirannya. Dan ketika di sekolah, Minju pun mengajak mereka untuk pergi ke Seoul karena ia sudah meminjam kamera dari pamannya. Sehingga mereka pergi ke taman bermain dan bersenang-senang di sana sembari mengabadikan momen. 하나, 둘, 셋. Tepat ketika Ingyu menelpon neneknya, Minju menghampiri Sihon yang memandangi jembatan. Tapi di saat itu Minju dibuat sedih karena sebentar lagi Sihon akan pindah ke Amerika. Tapi Sihon memberitahu kalau sepertinya ia tidak jadi, yang membuat Minju senang akan hal itu. Dan hal itu dilihat oleh Ingyu. Dan ketika mereka balik, Minju terus nempel di Sihon dan hal itu dilihat oleh Ingyu. Dan ketika Minju dan Sihon mencetak foto yang mereka ambil tadi, tapi ketika akan mencetak foto lain, ia harus menulis nama karena mungkin akan jadi lusa. Sehingga Sihon yang melihat tulisan dari Minju mulai agak menyadari perubahan itu. Apalagi ketika balik dan hujan, mereka yang balik sambil lari-larian, ia teringat momen ketika mereka hujan-hujanan dan best moment di ingatan Sihon. Tapi perasaan yang ia rasakan tidak sama sebelumnya dan fix kalau itu bukan Junhee melainkan Minju. Bahkan membuatnya kepikiran dan tidak fokus akan kegiatannya. Serta dari sana ia mulai menghindari Minju yang membuat Ingyu bingung serta mempertanyakan sikap Sihon ke Minju. Alhasil Sihon memberitahu kejanggalan yang ia rasakan kalau Minju akhir-akhir ini terlihat aneh. Karena kalau itu Junhee pasti terus mencari pelakunya. Tapi sekarang seakan Minju tidak peduli akan hal itu. Apalagi perasaannya tidak sama ketika Junhee di tubuh Minju. Dan hal itu didengar oleh Minju. Tapi Ingyu sudah tahu akan hal itu karena ia tidak percaya dengan cerita Junhee kalau itu Minju yang lagi bersandiwara agar Sihon menyukainya. Dan Ingyu selama ini pura-pura percaya karena Sihon dan Minju akan sulit berteman nantinya dan mereka bertiga bisa nyaman berteman, yang membuat perdebatan mereka terjadi. Sehingga Minju yang mendengarnya dibuat nyesek akan hal itu dan pergi dari sana.
sana. Dan tepat di saat itu Chanyong yang melihatnya merasa kalau Minju sudah kembali. Dan Sihon ia pun melihat foto mereka bertiga dulu serta melihat tulisan belakang. Sehingga ia menyadari hal itu dan membandingkan tulisan Junhee serta Minju di kaset lagu. Jadi benar kalau Minju asli yang ada badaknya balik ke tubuhnya. Sedangkan Minju yang di toko kaset datang si Chanyong yang membuat Minju benar-benar ketakutan. Sehingga Chanyong tahu kalau itu benar-benar Minju yang kembali. Karena ia sudah lama menunggu Minju balik ke tubuhnya. Alhasil Minju yang ketakutan langsung menutup toko. Dan karena Chanyong mengikutinya dari belakang, makin membuat Minju ketakutan dan berlari. Tapi untungnya Sihon datang kalau ia sebelumnya sudah janji untuk menjemput Minju. Tapi ketika sampai di tempat kursi pertemuan mereka, Sihon pun bertanya akan ingatkah Minju waktu pertama kali mereka ke sana. Dan jawaban Minju akan dirinya yang ada masalah dengan keluarganya. Alhasil Sihon langsung bertanya, adakah Minju menyembunyikan sesuatu darinya? Karena obrolan pertama kalinya dengan Junhee, ketika Junhee cerita mimpi dirinya menjadi Junhee dan punya pacar yaitu Yeonjun yang mukanya mirip Sihon. Sehingga Junhee meminta Minju untuk jujur karena Sihon sudah menyadarinya. Dan Sihon benar-benar sedih karena fakta kalau itu Minju yang asli. Tapi Minju masih mengelak kalau dirinya adalah Junhee. Sehingga Sihon memberikan foto mereka bertiga yang ada tulisannya dan memberitahu perubahan tulisan kalau ia bukan Junhee. Sembari mempertanyakan kenapa Minju berlagak seperti Junhee. Dan Junhee langsung meminta Minju untuk memberitahu tentang pelakunya yaitu Chanyong, yang membuat Minju muak akan hal itu dan langsung bertanya ke Sihon jika sosok Junhee hilang, apakah Sihon masih peduli terhadapnya, tersenyum, berbincang dan menyukainya. Dan Sihon tidak bisa menjawabnya, tapi Minju sudah tahu jawabannya. Tapi di saat itu Sihon bertanya mungkinkah kelak Junhee akan kembali dan apa yang harus ia lakukan agar bisa bertemu Junhee. Dan Minju mana tahu, ia aja tidak tahu bagaimana Junhee bisa masuk ke tubuhnya. Apalagi ia memberitahu kalau sosok Junhee merupakan sandiwara dirinya dan mimpi itu merupakan karangannya saja. Sehingga membuat Sihon sedih karena dirinya tidak akan bisa bertemu dengan Junhee lagi. Dan episode 11 pun selesai. Lanjut episode 12 aka episode terakhir. Di episode 12 dimulai dari Minju yang balik ke setelan pabrik karena Sihon sudah menyadari dirinya Minju bukan Junhee. Sehingga Dohun yang melihat kakaknya balik seperti dulu mempertanyakan hal itu. Bahkan ketika di sekolah teman-temannya juga mempertanyakan Minju yang balik seperti dulu, berupa pendiam dan seakan tidak mau diajak bergaul, serta meminta Minju untuk tidak balik seperti dulu, yang membuat Minju berpikir demikian kalau ia membenci dirinya yang dulu. Dan Junhee ia pun melihat memori dari Minju yang benar-benar kesepian serta menderita karena hal itu. Dan ketika pelajaran dimulai, Sihon datang dengan keadaan lemas seakan tidak ada semangat hidupnya. Sehingga Minju mencoba kembali menjadi sosok Junhee untuk Sihon. Tapi Sihon berkata kalau mulai saat ini jangan menatap diriku seolah itu adalah Junhee. Parah banget memang si Sihon ini bangsa, yang membuat Minju sudah pasti nyesek mendengarnya. Tapi di saat Ingyu menunggu Minju untuk seperti biasa belajar bareng, ia pun berniat untuk mencari Minju dan akhirnya ia melihat Minju yang berada di atas sekolah. Kalau Minju kepikiran dengan kata-kata adiknya akan perubahan Minju yang balik seperti dulu, yang murung dan tidak ada semangat hidup. Apalagi teman-teman kelasnya yang tidak mau Minju sifatnya seperti dulu. Sehingga Minju memberitahu Junhee kalau pandangan orang terhadapnya seperti itu, bahkan berniat untuk loncat, yang membuat Junhee menenangkan Minju untuk tidak melakukan hal itu, serta meminta maaf akan dirinya yang masuk ke tubuhnya. Tapi Minju merasa Junhee tidak bersalah, sebaliknya ia berterima kasih karena ketika Junhee masuk, ia jadi populer dan disayangi walaupun hanya sebentar. Dan Junhee melihat kilas balik itu, tapi ketika ia terbangun dari mimpi indah, ia merasa lebih sakit dari sebelumnya.
sebelumnya. Dan jika ia budir, mungkin temannya tidak menyangka, tapi beberapa hari berikutnya ia pasti akan dilupakan. Apalagi tepat hari itu adalah tanggal 13 Oktober. Ia akan dikenang hari itu jika di-kill. Yang membuat Junhee terkejut dan teringat perkataan Chanyong kalau maksud dari pengkillnya adalah Junhee itu sendiri. Apalagi Minju merasa jika itu terjadi akan mendapatkan berita yang gempar, baik di artikel, koran, dan lainnya. Dan ia akan seperti itu karena ia akan bisa hidup seperti Minju yang diimpikan setelah dirinya berpulang. Dan Ingyu yang bisa membaca gerak bibir dan mengetahui keinginan Minju langsung dengan cepat pergi mencarinya. Namun sayang, Minju sudah tidak ada di sana. Dan Minju ia pun bertemu dengan si Chanyong sehingga ia pergi bersama dengan Chanyong. Alhasil Ingyu menemui Sihon akan Minju tadi. Apalagi hari itu tanggal 13 Oktober yang disebut Junhee kalau Minju di-kill tanggal segitu. Seketika mereka berdua langsung mencari Minju untuk mencegah Minju melakukan hal itu. Dimulai dari rumahnya dan toko kaset si paman, yang membuat si paman bingung apa yang terjadi. Mereka sama sekali tidak menemukannya, tapi karena mereka teringat lokasi ketika Minju diserang, mereka pun langsung pergi ke sana. Dan di malam harinya, Minju dan Chanyong yang berada di lokasi itu, Junhee meminta Minju untuk kabur, tapi sudah pasti Minju tidak mau mendengarkannya. Chanyong pun sudah menyiapkan suntikan yang ia bawa, dan itu suntikan pembuat beda alam. Ingyu pun sampai, dan ketika Chanyong akan menyuntikkannya, tiba-tiba ia dibangunkan oleh polisi yang membuat Chanyong kesal karena momennya lagi tidak tepat. Alhasil Chanhu yang balik ke tubuh aslinya dan melihat suntik itu langsung memberitahu kalau bukan ia yang melakukannya, tapi Minju meminta Chanhui untuk cepat mengkillnya. Tapi sudah pasti Chanhui tidak mau dan kabur dari sana, yang membuat Junhee lega karena Chanyong gagal melakukannya. Tapi Minju tetap akan melakukannya serta mengambil belahan kaca sembari bersiap untuk jatuh. Junhee pun memohon ke Minju untuk tidak melakukannya kalau Junhee yang ia benci, tapi Minju berkata ia tidak membenci Junhee, tapi ia membenci dirinya sendiri. Untungnya Ingyu berhasil menemukan Minju dan terkejut karena apa yang Minju ingin lakukan. Tapi Minju meminta bantuan Ingyu kalau Ingyu mengerti perasaannya, maka kill dirinya sekarang. Sudah pasti Ingyu tidak mau serta menenangkan Minju kalau banyak yang peduli dengannya. Namun Minju tidak percaya karena tidak ada orang yang mau dengannya. Tapi Junhee berkata kalau ada Sihon dan Ingyu. Sihon aja seolah membenci Minju tadi, dan meminta Minju untuk berjuang sedikit lagi, yang membuat Minju emosi karena Junhee tidak memahami dirinya sama sekali. Junhee pikir ia tidak berjuang selama ini, sehingga Junhee merasakan penderitaan dari Minju. Tapi Ingyu membantah hal itu karena Ingyu tahu betul perasaan Minju ketika bertahan, dan ia sangat menyukai Minju dan hatinya benar-benar tercabit ketika Minju melihat Sihon. Tapi jika itu membuat Minju bahagia, ia mengikhlaskannya dan memendam perasaannya serta meminta Minju untuk memberikannya kesempatan karena ia akan menunjukkan apa itu dicintai. Namun Minju tidak percaya dan berpikir kalau Ingyu seperti itu karena senasib dan empati doang terhadapnya, sehingga Ingyu bertanya dirinya harus seperti apa agar Minju percaya kalau ia menyukainya. Ia tidak peduli jika Minju tidak berubah. Namun Minju sudah tidak kuat lagi dan ingin bangun dari mimpi buruknya serta langsung menjatuhkan dirinya dari gedung paling atas di sana. Dan Ingyu gagal meraih Minju, dan jadi Junhee gagal mencegah pergian Minju karena Minju menjadi seperti itu karena Junhee sendiri, yang membuat Junhee mencoba kembali. Namun sayang, kasetnya rusak, dan Ingyu ia pun sudah melihat Minju yang tidak bernyawa serta menangis akan hal itu. Dan Sihon yang sampai dan melihat Minju sudah berpulang membuatnya bertanya apa yang terjadi. Ingyu memberitahu kalau ia mengkill Minju. Ya, karena sebelumnya Minju meminta dan Ingyu berkata demikian agar Minju dikenang, sehingga Junhee meminta maaf ke paman Minju kalau ternyata penyebab kematian Minju itu karena dirinya sendiri. Dan Ingyu ditangkap, yang membuat Sihon benar-benar hancur. Dan Junhee ia pun memperbaiki kaset itu, tapi mereka tidak bisa memperbaiki kasetnya, tapi hanya memperbaiki
pita kasetnya. Sehingga Junhee yang mencobanya, kasetnya tidak mau bekerja sama sekali, yang membuat dirinya pasrah karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Minju. Tapi tiba-tiba kaset tersebut menyala sehingga Junhee yang terbangun di tubuh Minju dibuat lega akan hal itu. Tapi ia tidak sengaja kesandung. Tapi untungnya Ingyu berhasil meraihnya. Jadi Minju berhasil diselamatkan, yang membuat Junhee benar-benar tenang karena Minju berhasil selamat dari keberbedaan alam. Bahkan Ingyu sadar kalau itu adalah Junhee. Dan ketika Sihon sampai dan melihat Ingyu bersama dengan Junhee, Sihon pun menyadari kalau itu adalah Junhee serta langsung memeluk Junhee. Junhee pun menjelaskan ke mereka kalau sebenarnya tadi Minju berpulang, tapi ia berhasil mencegahnya. Apalagi semua ini bisa terjadi karena pemutar kaset itu. Karena dengan kaset itu dirinya dan Chanyong bisa pindah ke masa lalu. Jadi karena ia berhasil menyelamatkan Minju, masa depan akan berubah, yang membuat Sihon sedih karena berarti ia tidak akan bertemu dengan Junhee lagi. Junhee pun menghampiri paman Minju kalau semuanya sudah selesai dan paman Minju sudah banyak membantunya di masa depan. Dan sesampainya di rumah, ia pun memberitahu Minju kalau ketika semuanya kelar, Minju mungkin akan membenci dunia kembali. Dan jika itu terjadi, Junhee tidak akan menghentikannya dan ia sekarang sudah memahami Minju. Kalau Minju seperti itu karena ia memiliki harapan dan ekspektasi yang besar kepada dunia. Dan Minju jauh lebih berjuang dibandingkan orang lain karena harapan itu, sehingga membuat Minju menangis mendengarnya. Dan Junhee, ia pun bersiap-siap untuk pergi berupa kencan dengan Sihon untuk terakhir kalinya, sembari mengenang kenangan selama ia berada di tubuh Minju. Tapi Sihon yang bersiap-siap membuatnya sangat sedih karena setelah hari itu ia tidak akan melihat Junhee kembali. Dan Junhee, ia pun meminta bantuan Ingyu untuk menghancurkan pemutar musik itu beserta kasetnya. Sehingga Ingyu bertanya bagaimana dengan Junhee dan Sihon nanti. Tapi Junhee berkata mereka akan kembali seperti sedia kala, tidak mengenal satu sama lain. Dan semuanya berubah termasuk ingatan mereka, seakan semuanya tidak pernah terjadi. Bertemulah Sihon dengan Junhee sehingga mereka ngedate bersama. Ya walaupun itu menjadi hari terakhir mereka, Sihon tidak mau menunjukkan kesedihannya dan menikmati seharian kencan itu. Hingga di saat mereka melihat matahari kelelep, Sihon pun bertanya bagaimana dengan dirinya nanti ketika berpisah dengan Junhee. Tapi Junhee merasa itu tidak akan bertahan lama karena suatu saat mereka akan bertemu jika ditakdirkan. Dan Ingyu, ia pun ke tempat Minju yang seharusnya berpulang untuk menghancurkan pemutar kaset dan kasetnya. Dan Sihon berjanji kalau ia pasti akan menemukan Junhee dan mereka pasti akan bertemu, yang membuat cipokan pertama dan terakhir dari Sihon terjadi. Wow. Dan Ingyu, ia pun langsung membakar kaset itu sehingga Sihon dan Junhee berubah menjadi debu, layaknya dicintik Thanos. Junhee pun terbangun dan ketika ia melihat foto-foto dirinya bersama dengan Sihon, semua kenangannya menghilang satu demi satu. Begitupun dengan Sihon yang tiba-tiba balik ke rumahnya dan foto mereka bertiga menjadi debu. Apalagi Junhee tiba-tiba ke kamarnya dan semua kenangannya bersama dengan Sihon berubah menjadi debu. Begitupun dengan ingatan serta dirinya sendiri. Dan Sihon, gambar yang ia buat menghilang. Begitupun ingatannya dengan Junhee. Dan ya, Minju pun terbangun ketika dirinya diserang oleh Chanyong. Jadi ngulangnya benar-benar jauh gitu ketika Minju tidak sadarkan diri. Dan di sana sudah ada Ingyu yang menemani Minju serta memberitahu kalau Minju mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan ya, Sihon yang tidak ingat dengan Junhee membuatnya merasa aneh ketika mendengar lagu itu, seakan ia melupakan sesuatu yang penting. Minju yang sudah sekolah pun dihampiri oleh Ingyu kalau Minju lagi memikirkan kata-kata dari Junhee sebelumnya, kalau ia mengalami mimpi yang panjang, tapi dirinya yang lain memberitahu kalau harapan dan ekspektasinya terhadap dunia terlalu besar, makanya ia menderita. Sehingga ia merasa lega ketika mendengar hal itu dan ia salah akan dirinya yang merasa sendirian.
Tapi sekarang ia sudah melihat dengan jelas orang itu, yaitu In-gyu. Loncat ke tahun 2011, Sihon pun kerja sebagai komikus atau pembuat komik digital. Bahkan punya karyawannya. Tapi ketika balik ada si Junhee yang ikut naik. Sehingga Sihon yang saling tatap dengan Junhee membuatnya terkejut serta bertanya apakah itu Minju. Tapi itu bukan Minju. Namun ketika Junhee turun dari bus, membuat Sihon merasa sesuatu yang selama ini ia cari dan langsung turun untuk menemuinya. Apalagi janji sebelumnya akan ia yang pasti menemukan Junhee akhirnya terwujud. Dan drakor dari A Time Called You pun resmi selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari drakor A Time Called You. Drakor yang bagus cuy. Ya, walaupun ceritanya agak musingin sih karena pindah ke tubuh ini, ke waktu ini, waktu itu. Ya, tapi overall ceritanya bagus gitu dan tentunya happy ending. Ya, kalau dilihat endingnya tuh kayak di drakor Goblin anjir. Ya nggak sih? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dari part 1 sampai part 4. Semoga kalian betah-betah gitu nonton alur cerita di channel ini. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film ataupun series. Goodbye.